Kangkung. Kangkungnya hari ini sudah siap panen. Jadi saya mau panen kangkung, terus mau saya olah menjadi suatu kudapan, bisa jadi teman makan nasi juga bisa. Kira-kira apakah itu? Yuk teman-teman, ikuti saya terus dan kita akan panen kangkung, kemudian mengolahnya. Hai, halo, ketemu lagi dengan saya Ita Sawaki. Pagi ini seperti pemandangan di belakang saya, teman-teman pasti lihat kangkung. Kangkungnya hari ini sudah siap panen. Jadi saya mau panen kangkung, terus mau saya olah menjadi suatu kudapan, bisa jadi teman makan nasi juga bisa. Kira-kira apakah itu? Yuk teman-teman, ikuti saya terus dan kita akan panen kangkung, kemudian mengolahnya menjadi hidangan yang mantap. Yang pasti bukan tumis kangkung, bukan lalapan atau apalah yang biasanya kita makan selama ini. Come on. Jadi sekarang saya mau panen kangkungnya dulu, lalu kita bikin bakwan kangkung. Saya tidak panen semua ya, saya panen yang secukupnya saja. Nyangkut. Sampai sudah menjalar ke bunga. Yang mana lagi? Sudah bisa. Oke, kayaknya segini cukup ya. Oke, kayaknya cukup dulu. Saya bersihkan dulu kangkungnya. Ini saya ambil yang daun-daunnya saja. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bakwan kangkung sudah pasti. Bahan utamanya ini kangkung yang sudah saya bersihkan. Saya cuma ambil daunnya saja ya, saya tidak ambil batangnya. Lalu tepung terigu ini saya pakai sebanyak 150 gram. Nanti kalau teman-teman mau bikin banyak sedikitnya tergantung dari sayurnya ya. Saya tambahkan di sini tepung beras. Tepung berasnya tadi kurang lebih 80 gram. Ini seperti biasa saya pakai yang merek Rose Brand. Kalau teman-teman pakai yang merek lain silahkan. Lalu ada kaldu bubuk. Ini kaldu bubuknya ini saya pakai yang kaldu bubuk jamur. Kalau teman-teman mau pakai yang penyedap rasa yang lain juga silahkan. Sudah pasti ditambahkan dengan garam. Ada bawang merah, bawang putih, dan 1 butir telur. Kalau mau teman-teman mau tambahkan dengan lada juga silahkan. Baik, saya akan mengulek bumbunya dulu, lalu kita akan mengolah selanjutnya. Bawang merah dan bawang putihnya mau saya ulek. Tadi saya pakai 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih.
teman-teman mau tambahkan lada bisa ya, tapi karena buat saya lada sudah ada dalam bumbu penyedap rasanya, jadi tidak saya tambahkan lada lagi. Bila bawang merah bawang putihnya sudah kita ulek, saya campurkan ini tepung terigu tadi, saya campur dengan tepung beras. Kita aduk dulu. Tambahkan sebutir telur. Lalu saya tambahkan juga tadi bawang merah dan bawang putih yang sudah saya ulek. Lalu kita tambahkan air. Ini air seperlunya ya. Jadi saya tidak taruh takarannya seberapa, karena nanti kita sesuaikan dengan keenceran tepungnya. Bila adonannya sudah seperti ini, jadi dia tidak terlalu kental ya. Jadi seperti ini, boleh kita tambahkan kaldu atau penyedap rasanya. Saya pakai penyedap rasa jamur. Tambahkan juga sedikit garam. Sesuaikan saja ya rasanya dengan selera. Lalu koreksi rasa sebelum kita masukkan si sayur kangkung tadi. Bila dirasa rasanya sudah pas, kita tinggal tambahkan si sayur kangkung tadi. Kalau teman-teman ada wortel, bisa juga ditambahkan wortel yang kita serut, atau mungkin mau ditambah ebi juga bisa. Tapi ini saya tidak punya wortel, saya kebetulan kehabisan wortel, jadi saya cuma pakai sayur kangkung. Lalu untuk penggunaan kaldu jamurnya, bila teman-teman tidak punya kaldu jamur, bisa teman-teman pakai kaldu yang maksud saya bumbu penyedap rasa yang biasa, seperti Royco atau Masako yang bisa teman-teman pakai di rumah. Kita aduk. Bila sudah siap adonannya, tinggal kita goreng. Adonannya kita goreng. Jadi teman-teman, kenapa tadi saya tambahkan tepung beras? Karena tepung beras itu kalau untuk adonan gorengan dia berfungsi untuk membuat garing atau renyah. Jadi nanti bakwan kangkung kita akan kriuk-kriuk atau renyah. Kita menggorengnya sampai bakwannya berwarna kuning keemasan, lalu kita akan tiriskan. Ini hasilnya bakwan kangkung kita. Dan teman-teman, seperti saya bilang tadi, fungsi dari tepung beras itu untuk merenyahkan. Saya sendiri juga speechless ya, karena ternyata rasanya sangat renyah sekali. Renyah sekali, dan yang sudah pasti enak dan sehat karena berasal dari dapur rumah sendiri ya.
Untuk menyantapnya, teman-teman bisa menyantapnya dengan cabai rawit. Ini cabai rawit juga saya panen dari kebun di samping rumah. Atau bila suka, teman-teman bisa menyantapnya dengan sambal botol. Jadi, untuk membuat kudapan atau cemilan yang sehat dan enak itu tidak harus mahal. Kita hanya perlu menjadi lebih kreatif dan memanfaatkan sesuatu yang ada di sekeliling kita. Semoga teman-teman suka. Demikian resep dari saya kali ini. Semoga teman-teman suka. Dan bila teman-teman suka, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan memberikan komentar yang membangun, saran maupun kritik supaya channel saya lebih baik lagi ke depannya. Berikan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya sehingga dapat bermanfaat buat orang lain. Jangan takut untuk mencoba, apalagi bila itu adalah hal yang positif untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita. Saya pun bukan orang yang pandai memasak, tapi saya suka bereksperimen dan mencoba sesuatu hal yang baru. Sampai jumpa teman-teman. Thank you for watching.